Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke gapura itu. Seakan Ibu Asiri sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat. Cukup jauh dari jalan utama sebelum mencapai sebuah gerbang singgah. Berdiri sebuah villa besar, di depannya ada tulisan villa. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Ndoro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain yang terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya aja yang kurang di sana-sini. Pak Budi memarkir pelan. Dari luar, ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Ndoro Sasri keluar. Lirikannya yang membuat Pak Budi merinding. Karena dari cara melihatnya, seperti bukan Ndoro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Ndoro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara Ibu Asiri meminta Pak Budi menunggu di mobil aja. Tidak lama kemudian Ibu Asiri masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian. Melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa sengeri, bila memperhatikan sekitar. Masih bingung, siapa pemilik mobil lain di sini? Dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh Ibu Asiri memanggilnya, melambaikan tangannya. Pak Budi pun bersiap menuju ke sana sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti orang Jawa. "Gimana, Mas? Itu teman saya yang manggil." Orang asing itu masih diam. Lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asiri lagi, tidak ada orang yang berdiri di asana. Hanya lorong villa yang gelap. Mas, di tempat kayak gini, hal kayak gitu sudah biasa, Mas. Anggap aja ada orang yang ingin kenalan," kata orang itu. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Ente super baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh. Seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Iya, Mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus ia katakan. Orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik berhenti aja. Pesan saya cuma itu aja, Mas. Anggap aja ini cara saya kenalan sama ente." "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Ibu Asiri, seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab. Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Cari apa kamu?" kata Ibu Asiri. Pak Budi pun hanya diam, sembari berjalan mengikuti.
Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen, sesaji. "Budi," kata Ibu Asiri, nadanya dalam dan dingin. "Budi, kamu percaya dengan Ndoro Sasri?" "Iya Bu, bagus. Awakmu siap dadi abdi nang keluarga iki." Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi yang bagaimana maksud Anda, Bu?" "Abdi yang harus ngikutin majikan apapun itu," kata Bu Asiri. Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu. Sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung lari, penasaran. Pak Budi ngikutin. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya di dalam sebuah bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana-sini. Ngerem. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak, dengan besi, layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Ndoro Sasri, duduk di kursi goyang, dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Ndoro Sasri, yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam, termangu melihatnya. Di samping kiri kanan, banyak sekali sesajian alias sesajen, lengkap dengan bunga dan dupa di sana-sini. Ibu Asiri mengambil seraup bunga 7 rupa. Dengan telaten, menyuapkan ke mulut Ndoro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kapan yang ada di atas ranjang bangsal. "Bud," terdengar suara Ndoro Sasri memanggil Pak Budi. "Kesini, Bud," kata Ndoro Sasri. Ndoro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dengan dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kapan yang menggeliat di atas ranjang. "Ngulet," kalau kata orang. "Yanu," kata Pak Budi. Gemeter, ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Ndoro Sasri yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Budi, kamu mau jadi abdinya Simbah?" kata Ndoro Sasri. Tapi masih nyambung nih. "Assalamualaikum."